Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisholta Suhud, INPM 2281 1029, kelas Psikologi Industri dan Organisasi E. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertema stres kerja dan perilaku konsumen. Yang pertama, definisi stres kerja. Secara definisi kontemporer, stres kerja itu menyangkut lingkungan eksternal sebagai stresor seperti masalah di tempat kerja. Respon terhadap stresor sebagai stres atau distres, misalnya perasaan terhadap tekanan, dan konsep stres sebagai sesuatu yang terkait dengan biokimia, fisiologis, dan perilaku perubahan psikologis. Yang kedua, ada model stres kerja, terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor organisasi. Yang ketiga, faktor individu. Yang keempat, perbedaan individu sendiri. Faktor lingkungan itu terdiri ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan ketidakpastian teknologi. Yang kedua, ada faktor organisasi yang berupa tuntunan tugas, tuntutan peran, tuntunan hubungan interpribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, dan tahap hidup organisasi. Yang ketiga, ada faktor individu yang terkait dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, serta masalah kepribadian. Yang keempat, ada perbedaan individu berupa persepsi, pengalaman pekerjaan, dukungan sosial, keyakinan akan locus of control, dan sikap bermusuhan. Yang ketiga, ada gejala stres kerja, terdiri dari gejala psikologis, gejala fisik, serta gejala perilaku. Gejala psikologis ini terkait dengan kecemasan, ketegangan, bingung, marah, sensitif, komunikasi tidak efektif, mengurung diri, depresi, merasa terasing, bosan, tidak puas, lelah mental, menurunnya fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas serta kreativitasnya, kehilangan semangat hidup, dan menurunnya kepercayaan dirinya. Yang kedua, ada gejala fisik seperti detak jantung dan tekanan darah meningkat, meningkatnya sekresi adrenalin dan non-adrenalin, mudah lelah, gangguan kardiovaskular, gangguan pernapasan, berkeringat, gangguan pada kulit, kepala pusing seperti migrain, ketegangan otot, dan problem tidur. Yang ketiga, ada gejala perilaku seperti menunda, menghindari pekerjaan, penurunan prestasi dan produktivitas, meningkatnya absensi seperti dia tuh banyak alpa kerja, perilaku makan yang tidak normal, kehilangan nafsu makan, perilaku beresiko misalnya tuh berjudi, meningkatnya agresivitas, misalnya tuh dia melakukan kriminal, penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan hubungan keluarga serta teman-temannya. Yang keempat, ada sumber dari stres kerja meliputi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan kerja yang buruk, overload, mental stress, pekerjaan beresiko tinggi, konflik peran, serta pengembangan karir struktur organisasi. Terus faktor internalnya itu karakteristik dan persepsinya. Nah, ada 2 tipe perilaku para pekerja seperti fight atau flight. Flight sendiri artinya menghindar, sedangkan fight artinya melawan dan menghadapi. Contohnya seperti yang di gambar ini, orang yang bekerja ini pengen tidur tapi dia belum siap kerjaannya, jadi dia akan menghadapi kerjaannya dulu baru dia tidur. Terus yang kedua ini contoh gambar yang orangnya tidur, terus dia tuh selalu ingat-ingat pekerjaannya karena dia tuh belum selesai kerjaannya. Jadi dia tuh kayak ngindarin kerjaan, milih tidur. Cara mengatasi stres terbagi menjadi 2. Dari internal itu dari dalam diri sendiri seperti mempertahankan kesehatan tubuh, terima diri apa adanya, memelihara persahabatan, lakukan tindakan konstruktif, pelihara hubungan sosial dengan teman atau keluarga, aktivitas kreatif di luar pekerjaan, kegiatan sosial, dan keagamaan. Ada eksternal dari luar diri seperti memperbaiki kondisi kerja dan lingkungan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan pada saat bekerja, serta komunikasi efektif dan diberi penghargaan. Pada bagian 2 ini saya akan menjelaskan yaitu perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada stimulus termasuk dalam faktor eksternal seperti merek, jenis barang, iklan, pramuniaga, layout barang, dan ruangan toko. Yang kedua, ada intervening variable termasuk dalam faktor internal, yaitu motif membeli, persepsi terhadap suatu barang, reaksi terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga, ada respon, merupakan aktivitas individu sebagai hasil reaksi dari stimulus. Respon sangat bergantung pada kekuatan stimulus dan faktor internal individu. Keputusan untuk membeli barang
menilai suatu barang, perubahan sikap terhadap suatu produk. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama itu karena konsumen sendiri merupakan titik sentral perhatian pemasaran. Pentingnya mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, menuntut marketer atau pemasar untuk membuat produk marketing atau pemasaran yang tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengantisipasi terjadinya overproduksi penawaran serta permintaan dan membantu para manajer dalam pengambilan keputusan, memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran atau analisis konsumen, membantu konsumen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik atau tepat berkaitan dengan pembelian barang. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai stres kerja dan perilaku konsumen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.